Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Elisa Agista, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya bersama narasumber, yakni salah satu anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, yakni Bapak Bambang Sutopo SE. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin Al-Fatih SH MH. Baik, selanjutnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan di DPR Bapak sebagai apa, di komisi apa? Silakan. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi? Adelia. Adel sudah silaturahmi ke rumah saya dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak dosen umum terkait dengan bidang pemerintahan. Alhamdulillah kita bisa bertemu, moga-moga pertemuan ini membawa kebaikan bagi pendidikan namanya. Ya, ada juga terkait dengan perkenalan, nama saya Bambang Sutopo SE. Saat ini jadi DPRD sudah 2 periode. Kemudian saat ini mengampu pada Komisi 4 bidang ekonomi dan pendidikan di DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi PDI Perjuangan. Oke, baik, langsung saja kepada inti video kita pada hari ini, yakni tentang apa sih perbedaan dari susunan organisasi yang ada di pemerintahan pusat dengan di pemerintahan daerah yang Bapak ketahui. Kalau terkait dengan perbedaannya, ampuannya tentu banyak perbedaan. Kalau di daerah itu ada 4 komisi. Komisi 1 itu adalah bidang hukum dan pemerintahan. Komisi 2 itu bidang keuangan. Komisi dan pendapatan. Komisi 3 terkait dengan infrastruktur dan PUPR, pembangunan. Kemudian Komisi 4 terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Itu kalau di komisi di pemerintah daerah. Sedangkan di pusat tentu banyak komisi-komisi. Kalau tidak salah itu berapa ya? 11 komisi kalau tidak salah. 11 komisi, mulai dari hukum, keamanan, pertahanan, sampai kepada komisi 11 itu kalau tidak salah bidang keuangan dan pembangunan. Tentu banyak poin-poin, cuman yang di daerah itu bisa melaksanakan dari apa yang sudah disampaikan, apa sudah yang dari kementerian, baik dari komisi-komisi itu. Komisi itu nanti sampaikan kepada kementerian, sebenarnya kementerian menyampaikan kepada kita. Kalau linearnya antara pemerintah DPR pusat dan DPR daerah tentu agak itu deh sekiranya. Cuman kalau yang kita itu agak jauh dari pemerintah, dari DPR pusat, kayak kalau ampuannya tentu kita biasanya melaksanakan program-program dari kementerian sifatnya yang sesuai dengan program dan kementerian dan tupoksi kita di masing-masing komisi pemerintahan daerah. Dapat komisi tadi. Itu kalau terkait dengan perbedaan, detail perbedaannya tentu bisa agak panjang kalau disampaikan. Oke, seperti itu. Jadi di daerah sendiri dengan hanya terdapat 4 ya tadi. 4 komisi itu hanya mengampu sedikit saja, berbeda dengan di pusat ya. Kalau di pusat kan ada 11, berarti DPR di pusat itu menyeluruh mengaturnya. Kalau di daerah itu mengatur hanya kegiatan yang ada di daerah tersendiri itu ya. Sifatnya begini, kalau contoh ya Kementerian Pertahanan itu tidak ada di daerah, tidak ada. Kepolisian dan pertahanan itu langsung dari bawah, dari daerah itu langsung. Contoh kepolisian ya, resort, polres dan lain sebagainya langsung ke kementerian, kepolisian langsung ke Kementerian Pertahanan. Begitu juga dengan keagamaan. Agama itu tidak ada di komisi yang membedakan dengan keagamaan, tidak ada.
Kalau di daerah, ya tentu kalau di daerah misalnya di apa itu departemen pendidikan, departemen agama, pak dan lain sebagainya itu langsung kementeriannya dari kementerian dari DPR kementerian langsung ke bawah. Contoh juga perikanan pelabuhan. Pelabuhan itu sudah langsung ke pusat departemen. Namanya kalau sudah departemen itu langsung ke pusat. Sementara yang tidak ada di departemen ini bisa diampu oleh pemerintah daerah. Misalnya contoh ya kesehatan, pendidikan, sosial, itu infrastruktur pembangunan. Kalau hukum ya sifatnya hukum dari pemerintah DPR pusat, kemudian kementerian, kemudian dijabarkan ke hukum itu di komisi 1 sifatnya hanya seperti itu. Jadi terlepas dari departemen, departemen itu tidak ada di daerah, nah daerah hanya mengatur kewilayahan di daerah itu sendiri, itu posisi di DPR di situ. Oke, lalu terkait tentang undang-undang yang berlaku di daerah itu yang menetapkan dari DPRD sendiri ya, bukan atas arahan dari DPR pusat atau bagaimana? Jadi kalau terkait dengan perda, namanya kan perda ya, kalau di DPRD itu namanya perda. Perda itu menjabarkan peraturan-peraturan baik dari DPRD pusat maupun peraturan dari kementerian yang sifatnya nanti dilaksanakan untuk pelaksanaan pemerintahan di selevel daerah, yang mengatur tentang pelaksanaan baik itu pelaksanaan hukum maupun pelaksanaan di daerah bersama dengan OPD. Penjabaran sifatnya seperti itu. Dan misalnya sudah diatur kepentingannya lebih tinggi, tidak bisa diatur oleh kepentingan yang lebih bawah. Di bawah itu hanya menjabarkan. Itu kalau sifatnya di perda. Kemudian proses perda itu sendiri bersama DPRD dan eksekutif dan legislatif. Nanti dibantu dengan pihak hukum dan tenaga dari misalnya universitas yang mengampu bagian hukum, kemudian nanti bisa berkolaborasi. Juga ketika pembuatan perda itu perlu dengan masyarakat, maka hearing dengan masyarakat agar perda nanti lebih baik. Gitu. Lalu terkait tadi kan tentang legislatif yang ada di DPR pusat dengan di daerah. Selanjutnya tentang eksekutif. Apakah eksekutif di pusat dengan di daerah itu juga berbeda ataukah sama? Beda deh, beda juga. Jadi kalau di daerah, kalau di pusat itu kan hanya tupoksi kementerian ya. Kementerian itu masing-masing atau satu atau beberapa dua jenis yang bisa bergabung. Kalau di OPD, organisasi perangkat daerah, itu sifatnya mengampu kepada kementerian. Contoh ya, pendidikan dan sosial. Kalau pendidikan di kementerian kan ada sendiri menteri pendidikan, menteri sosial ada sendiri, kemudian menteri kesehatan ada sendiri. Itu dilaksanakan oleh OPD, satu OPD misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya hukum, nanti di pemerintah pusat itu ada pertahanan dan lain sebagainya. Kalau di daerah itu dilaksanakan oleh sekda, bagian hukum. Kalau misalnya juga terkait dengan eksekutif, eksekutif ya tadi ya. Eksekutif misalnya tenaga kerja itu bersama dengan transmigrasi dan lain sebagainya. Itu lebih banyak objeknya, lebih mengampu kepada kementerian pertahanan. Sehingga ada beberapa kementerian yang diampu dijadikan satu oleh OPD ini. Itu misalnya kayak kemarin itu kalau di pemerintah Kabupaten Trenggalek ini pertanian sama peternakan ini jadi satu, kemudian ini mau pisah lagi. Itu di OPD. Kemudian dinas kesehatan dan rumah sakit ini OPD-nya juga sudah beda OPD. Itu deh kira-kira semacam itu. Kalau didetailkan tentu juga perlu banyak hal. Lalu terkait tupoksi kerja
eksekutif kan ada presiden yang membawai segala hal tersebut, lalu di daerah tersebut ada bupati atau wali kota. Lalu kinerja keduanya tersebut tentu berbeda. Lalu letak perbedaannya itu di mana ya? Kalau presiden tentu kan juga lebih luas secara keseluruhan ya dia. Kalau bupati tetap aja mengamanati atau melaksanakan amanat dari undang-undang, dari kementerian, dari presiden, dari DPRD, dari kementerian, kemudian melaksanakan seluruh pelaksanaan pemerintahan yang itu sifatnya dari atas itu dilaksanakan untuk ke bawah, untuk ke masyarakat. Pun juga mengakomodir dari pemerintahan atau masyarakat yang paling bawah, kepentingan paling bawah. Itu kalau di bupati yang di situ dibantu oleh wakil bupati. Wakil bupati itu nanti ketika mewakili bupati ketika bupati ada berhalangan dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada sekda, sekretaris daerah yang sifatnya mengampu atau membawai OPD ini. Sekretaris desa sekda dibantu oleh tenaga ahli bupati, dan ini dibantu oleh Bapeda dan Bakauda. Bapeda itu Badan Perencanaan Daerah dan Bakauda Badan Keuangan Daerah. Dibantu itu. Nanti pelaksanaan ini dilaksanakan oleh masing-masing OPD itu. Lalu presiden tentu kan kepada menteri ya. Kalau kepada menteri itu lebih luas kalau presiden. Saya pikir kita semuanya menjabarkan peran presiden itu menyeluruh, sangat luas sekali. Itu dikira-kira. Oke. Lalu satu lagi terkait tentang lembaga yudikatif. Kalau di pusat kan ada MA, MK, KY. Lalu di daerah? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada lembaga yudikatif itu tidak ada. Hanya eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan legislatif. Lalu untuk peradilan tentang apabila ada kesalahan peraturan undang-undang seperti itu, yang menanganinya dari pusat langsung. Kalau perda itu sifatnya kita mesti setelah perda digodok oleh Bapelperda, kemudian digodok oleh Pansus pembuatan perda bersama dengan hukum, bagian hukum, kemudian nanti disampaikan kepada provinsi, sehingga yang ngontrol perda itu adalah hukum provinsi, bagian hukum untuk di provinsi. Apakah ini perda ini sudah layak sesuai dengan tidak? Pada saat pengajuan perda pun juga diajukan kepada bagian hukum provinsi, sehingga ada kontrolnya adalah di provinsi. Dalam pembuatan perda sendiri pun ketika ini memerlukan masukan dari masyarakat juga kita ngundang dengan masyarakat seperti itu. Kalau begitu terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Iya Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga kita dapat berbincang-bincang pada kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat berbincang lagi ya Pak. Siap. Moga-moga bermanfaat walaupun sedikit ya. Wawancara kita tadi hanya sangat simpel dan sedikit, mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf. Dan juga semoga bermanfaat bagi adik dan lembaga. Terima kasih. Amin. Baik, sekian video yang dapat saya buat pada kali ini. Apabila ada salah kata, kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.